Mana Nabi Allah Zakaria mendapatkan kabar gembira akan dikaruniakan seorang anak yang bernama Yahya. Saat itu Nabi Zakaria sudah usianya tua 120 tahun. Istrinya 89 tahun. 98 tahun. Allah memberikan kabar yang akan diberikan kepada Nabi Zakaria putra, bukan putri. Dan sudah diberikan nama Yahya. Hayya Yahya. Artinya hidup. Kenapa kok nama itu Yahya? Karena li'anna Allah ahya bihi rahima ummih ba'da an kana maitan bil agri. Karena Allah menghidupkan lagi dengan berkat Nabi Yahya ini rahim ibunya yang sudah mati, sudah mandul, hidup lagi. Benihnya, sel telurnya hidup lagi, berfungsi lagi, padahal umurnya 98 tahun. Ada lagi yang menyatakan li'annallaha ahya qalbahu bil iman, karena Allah menghidupkan hatinya Nabi Yahya ini dengan penuh dengan iman. Memang Nabi Yahya ini nabi yang belum pernah hatinya pingin berbuat salah. Tidak punya sama sekali. Kalau yang lainnya masih diceritakan wahamma biha. Nabi Adam masih ingin mengambil buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya ini tidak ingin sama sekali sudah. Dia sudah larut dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang menyatakan li'annallaha yuhyil qulub bihi, karena Allah menghidupkan hati orang-orang yang cinta kepada Nabi Yahya. Nanti akan diceritakan siapa Nabi Yahya alaihissalam. Dan sekarang masih dalam proses Nabi Zakaria untuk mendapatkan putra Nabi Yahya. Nabi Yahya ini nanti akan menjadi manusia pertama atas Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana. Budi pekertinya luhur, ilmunya tinggi, warok, taat kepada Tuhannya. Bahkan hebatnya nggak pernah tertarik dengan perempuan, bukan karena tidak punya syahwat, tapi sudah betul-betul ditekuk syahwatnya udah. Kalau kita yang ketekuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yalqallahu azza wa jal illa wa qad hamma bi khati'ah aw amilaha illa Yahya bin Zakaria fa innahu lam yahim wa lam ya'mal." Setiap orang nanti bakal bertemu kepada Allah di hari kiamat membawa dosa atau pingin berbuat dosa walaupun enggak ngamalkan. Kecuali Nabi Yahya tidak sama sekali terlintas dalam hatinya untuk ingin berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada cerita Nabi Zakaria ketika diberikan bisyarah, kabar gembira akan dikaruniakan anak dalam umur segitu.
Kan minta dalam doanya dan diijabahi oleh Allah, malaikat Jibril memberikan kabar. Nabi Zakaria terheran-heran. Aku udah tua, 120 tahun punya anak. Istriku 98 tahun. Udah kurus Nabi Zakaria, udah beruban semuanya. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, kaifa yakuni li walad wa qad balagtul kibar?" Ya Allah, bagaimana aku punya anak dalam usia begini? Gimana? Bukan berarti kemudian istriku dalam keadaan udah mandul tua, ya Allah. Bukan berarti Nabi Zakaria ini tanya karena meragukan terhadap Tuhannya, bukan. Nabi Zakaria ini tanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lebih mengerti, lebih faham yang dikehendaki oleh Allah. Karena mungkin saat itu Nabi Zakaria udah syahwatnya enggak kuat. Istrinya juga begitu, gimana kalau hamil nantinya? Apakah Allah akan mengembalikan kuat lagi? Istrinya mampu lagi? Mungkin waktu itu istrinya udah tidak tidak head. Apakah akan dikembalikan lagi begitu? Nabi Zakaria ingin mengetahui itu. Jadi bukan berarti Nabi Zakaria tadi itu ragu, apa iya Allah akan mampu? Nah, itu kafir kalau begitu. Tapi ini tidak, Nabi Zakaria ingin mengerti bagaimana nanti prosesnya dari itu, apa dia kembali muda atau kekuatannya dikembalikan atau gimana begitu. Maka Nabi Zakaria bertanya dari itu, ya Allah, bagaimana aku punya anak umurku udah begini, istriku juga begitu gitu. Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah kalau berbuat apa yang Allah kehendaki bisa terjadi walaupun enggak masuk akal. Secara medis, secara ilmu pengetahuan enggak pakai secara kalau sama Allah, karena Allah yang menciptakan ilmu medis dan segala ilmu pengetahuan. Karena itu tidak bisa diukur ilmu pengetahuan dengan gudratnya Allah, kemampuan Allah. Senangnya setengah mati Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria pingin segera udah, kapan hamil begitu. Cuma nggak tahu gimana ini tahu hamilnya ini. Ij'alni ayah, ya Allah. Beri tanda aku ya Allah untuk mengetahui kehamilan istriku, untuk calon putraku Yahya tadi itu. Apa tandanya ya Allah? Enggak kuat nunggunya, udah segera dah kepingin. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha ayamin illa ramza. Tandanya, Zakaria, kalau istrimu mulai mengandung, kamu nggak bisa ngomong selama 3 malam 3 hari. Kamu nggak bisa ngomong kecuali kasih isyarat. Tapi kalau untuk berzikir bisa, untuk bertahmid bisa, untuk memuji Allah bisa. Kalau ngomong sama manusia nggak iso. Saat itu sampai 3 hari kalau kamu mengalami seperti itu, berarti istrimu udah ngandung. Beneran. Nabi Zakaria itu setiap pagi keluar daripada mihrab, daripada tempatnya, ngajak orang sholat. Sholatnya pagi dan sore, nggak ada sholat 5 waktu saat itu. Nabi Zakaria, beliau
HP-nya dimatikan. Beliau pagi dan sore datang kepada umatnya ngajak sholat. Orang-orang udah nunggu kapan keluar nih Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keluar nggak bisa ngomong. Akhirnya Nabi Zakaria memberikan isyarat, wadkur rabbaka katsira wasabbih bil asyi wal ibkar, atau fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asya. Maka Nabi Zakaria memerintahkan dengan isyarat kepada kaumnya, bersolato kon pagi dan sore solato, jangan nunggu aku. Gak iso ngomong 3 hari 3 malam. Berarti beneran saat itu istrinya Nabi Zakaria hamil dengan calon nabi yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Yahya. Nabi Yahya. Nanti ceritanya panjang sebetulnya, sampai Siti Maryam juga hamil tapi enggak kawin. Dan istri Nabi Zakaria udah tua, hamil juga. Tapi aneh, diceritakan bahwa ketika bertemu antara Siti Maryam dan ibunya Nabi Yahya, yaitu istrinya Nabi Zakaria, ketika bertemu kelihatan perutnya ini berubah. Si ibunya Nabi Yahya ini, loh, jadi anaknya itu seperti mungkruk gitu, seperti menghormati kepada Siti Maryam. Maryam, aku nih hamil, aku juga hamil, tapi nggak kawin katanya. Lah iya, cuma aku heran kehamilanku ini. Anakku seperti hormat sama anakmu ini sekarang ini tadi. Dan memang terjadi nanti yang memperkuat kenabian Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Yahya alaihissalam. Dari cerita ini, ayat ini, cerita ini dikutip dalam Al-Quran, pertama dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Maka malaikat memanggil Nabi Zakaria lagi tengah berdiri sholat. Nabi Zakaria ada di masjid. Sesungguhnya Allah, wahai Nabi Zakaria, memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia menjadi orang yang membenarkan dengan kalimat daripada Allah, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan kalimatullah. Kenapa? Dengan kalimat Allah kun menjadi manusia tanpa proses daripada alami. Bukan proses alami, tapi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses alami ada hubungan laki dengan perempuan, jadi manusia, jadi janin. Tapi ini tanpa proses alami, maka menjadi seorang janin ada di perut Siti Maryam. Dan itu Nabi Yahya yang Allah berikan kabar, Yahya yang Allah berikan kabar gembira kepadamu, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Zakaria, akan menjadi sayyidan, seorang pemimpin yang diikuti, wahasuran, laki-laki yang tidak tertarik dengan perempuan sama sekali. Bukan karena nggak ada syahwat, tapi udah kalah dengan cintanya kepada Allah, dengan larutnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyyan minas salihin, dan dia adalah diangkat sebagai nabi yang saleh. Nabi soleh lagi karena
tidak sama sekali pingin untuk melakukan kesalahan. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Ya Allah, bagaimana aku punya anak? Aku udah sangat tua, 120 tahun, perempuanku mandul 98 tahun. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah, kata malaikat Jibril, jika melakukan akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Kalau